berkisah tentang sekelompok polisi gangster berjulukan Sweeney. Tak pernah gagal meringkus penjahat dalam berbagai kasus, hingga dihadapkan dengan perampok jenius yang mampu memanipulasi, melepaskan diri dari semua tuduhan. Penasaran dengan aksi sang perampok melakukannya? Mari kita perdengarkan bersama senandung ceritanya. Berlatar di benua Eropa, 3 orang anggota polisi berada dalam satu mobil bersiap meringkus para perampok. Carter, Miller, dan Johnny, mereka satu tim di kelompok yang sama, Sweeney. Di sebuah gudang tempat pengiriman barang, tatkala semua pekerja sibuk melakukan tugasnya, tiba-tiba sebuah alat berat menerobos masuk menghancurkan tembok, diiringi sebuah mobil dengan penumpang bertopeng yang memegang senjata. Dengan beringas mereka menyandra semua pekerja di gudang itu. Mereka semua disuruh tiarap dengan todongan senjata sehingga tak ada yang berani melawan. Dengan cepat 2 perampok membuka salah satu box kontainer yang ternyata berisi batangan emas. Dalam satu mobil yang melaju ada 4 anggota Sweeney lainnya, Kara, Nancy, Simon, dan Freddy, juga sedang dalam perjalanan menuju tempat perampokan beraksi. Sedangkan 4 orang perampok di dalam gudang berusaha sekuat tenaga memindahkan emas itu ke dalam mobil dalam waktu 30 menit. Tiba-tiba sebelum semua emas itu dimuat, 2 mobil menerobos masuk membuat para perampok kalang kabut. Ini bukan seperti penyergapan, lebih tepat disebut pertarungan antar gangster, aksi penangkapan yang brutal, saling pukul, saling hantam, hingga pada akhirnya 3 perampok berhasil diringkus, namun 1 perampok berhasil lolos melarikan diri menuju keluar. Carter terus mengejar dalam pelariannya. Terjadilah pergulatan yang menegangkan, hingga perampok itu terpojok mencabut sebilah pisau dari kakinya. Akan tetapi, Carter malah tersenyum melihatnya. Dan tiba-tiba, tangan besar itu menerobos dinding melumpuhkan perampok itu. Dan orang ini adalah sang pemimpin Sweeney, bernama Jack Regan. Sekarang lokasi pergaduhan sudah menjadi TKP. Pria ini bernama Frank Hawkins, atasan Jack. Protes dengan nada sedikit kemarahan karena setiap kali bertugas selalu menimbulkan kerusakan. Membuat divisi mereka diawasi oleh pihak propos karena selalu dituntut mengganti rugi kerusakan. Namun Jack tak terlalu peduli. Yang terpenting baginya adalah penjahat tertangkap tanpa korban jiwa. Masalah propos itu tugas Frank menjauhkan timnya dari pengawasan mereka. Setelah Frank pergi, Jack melihat emas yang berserakan di lantai dengan tatapan yang berbeda. Ada sedikit keinginan di matanya. Pada malam harinya, Jack dan semua tim Sweeney seperti biasa merayakan keberhasilan. Acara minum-minum di sebuah kafe dengan penuh kebahagiaan. Di tengah pesta itu, Johnny mengajak semua orang bersulang atas pengalaman pertama Freddy sebagai anak baru dalam aksi penangkapan penjahat. Sedangkan Jack tak terlalu peduli dengan semua candaan itu. Tatapannya selalu tertuju kepada Nancy yang sedang bergurau dengan rekan lainnya sambil memberikan kode yang mencurigakan. Dan ternyata mereka berdua telah menjalin hubungan terlarang sudah sejak lama. Setelah hasrat biologis itu tersalurkan, Jack pergi keluar lebih dulu mendatangi seseorang. Lelaki tua ini si pencari informasi bernama Harry, seorang mantan polisi, sekaligus seorang penadah. Jack menyerahkan kepingan emas untuk ditukar dengan uang, sekaligus informasi di mana perampokan selanjutnya akan terjadi. Harry menyebut sebuah bank swasta di Trafalgar Square yang saat ini sedang diintai sekelompok perampok. Setelah semua urusannya dengan Harry selesai, Jack kembali bergabung bersama timnya untuk berpesta. Pagi harinya, terlihat Jack terdampar di atas sofa. Datanglah Neil, anak tiri Carter, yang mencari rokok di saku pakaian Jack. Jack yang menyadari itu langsung mengagetkannya, memberinya nasihat bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Sambil berlalu pergi, Neil balas mengejek tentang perut buncitnya. Itu juga tidak baik untuk kesehatan. Kemudian Carter berbalik dari tempat duduknya, membahas soal kelakuan Jack semalam yang berselingkuh di dalam toilet dengan Nancy, rekan wanita yang sudah bersuami. Jack yang tertangkap basah tak bisa lagi mengelak. Ia mengakui sambil menasihati, terkadang memilih ketidaktahuan bisa menyelamatkanmu. Ketika di perjalanan menuju bank, Carter masih saja penasaran, membahas soal suaminya Nancy yang masih satu kantor dengan mereka.
Tapi Jack tidak terlalu menanggapi perkataan Carter. Sesampainya di depan bank, Jack memberi Carter waktu 30 detik untuk menganalisis semua fasilitas keamanan bank. Bagaimana cara perampok membobol bank tersebut? Carter segera menerangkan, CCTV pintu masuk terhubung langsung dengan perusahaan swasta. Meretas keamanan seharusnya hal yang mudah. Sedangkan para penjaga banyak yang tidak punya lisensi senjata. Sangat mudah melumpuhkan dan menyandra mereka. Hanya butuh satu orang berjaga menunggu sandra semua itu, mengumpulkan semua ponsel dan mematikannya. 2 orang lagi bisa naik ke atas menggunakan lift menuju berangkas. Sebagai pelarian, bisa menggunakan lorong bawah tanah kota London yang bisa digunakan menuju kemanapun. Untuk mempermudah pelarian, sudah cukup dengan merampok 1 tas surat berharga saja. Carter sudah sangat paham, untuk menangkap penjahat harus berpikir seperti penjahat. Jack begitu terkesan. Carter adalah jenius yang selama ini selalu membantunya menganalisis setiap situasi perampokan. Terbukti, tak ada yang pernah lolos dari penyergapannya. Kemudian mereka bertemu sang manajer bank bernama Mr. Blodislu. Ia merasa bingung apakah gerangan yang membuat polisi terkenal ini berkunjung. Jack menjelaskan kalau ia hanya melakukan pemeriksaan rutin. Dengan sedikit menakuti sang manajer dengan menyebut ingin menyelidiki apa yang dilakukannya dengan bank tersebut. Mr. Blodislu yang merasa terancam segera menjelaskan ini adalah bank pribadi yang memegang sejumlah mata uang asing untuk sebagian besar klien Timur Tengah seperti Abu Dhabi, Qatar, Dubai, dan yang lainnya. Tapi Jack tetap menasihatinya. Keamanan yang kurang layak bisa menyebabkan siapa saja tertembak. Nasihat itu membuat sang manajer tersinggung marah, mengatakan kalau bank mereka bukan bank jalanan yang membiarkan siapapun bisa menembak seseorang. Berpindah ke markas, saat Jack memasuki kantor, ia bertemu dengan Nancy dan Ipan suaminya. Mereka bertegur sapa dengan canggung, takutnya hubungan terlarang itu terlihat mencolok. Jack sedikit menyinggung pekerjaan Ipan yang hanya bisa bekerja dari belakang meja, menerima semua pujian dari jerih payah orang lain. Ipan balas menjawab kalau ia tidak terlalu memperdulikan hal itu, karena ia tengah sibuk mengurus penjahat yang berkedok polisi. Sebelum keluar, Ipan mengecup Nancy untuk memanasi Jack, dan benar saja Jack sedikit terbakar melihatnya, menyebut Ipan sebagai seorang penjilat atasan. Namun Nancy segera menenangkan Jack, menyuruhnya untuk bersikap dewasa. Ipan bukan orang bodoh. Jabatannya itu adalah bukti kepintarannya dalam menilai dan memanfaatkan setiap situasi dan kondisi tertentu. Saat keluar dari lift, Nancy menyuruh Jack berjalan dengan arah yang berbeda karena CCTV selalu mengawasi semuanya. Lanjut di ruang kerja tim Sweeney, Carter memberitahu Simon kalau Jack menyuruhnya untuk mengawasi bank swasta QTJ di Trafalgar Square. Tak lama setelah itu, Frank dan Ipan datang ke divisi Sweeney, memperkenalkan detektif Ipan, suami Nancy, dari agen propos kepada seluruh tim. Meminta semua orang untuk memberikan informasi apapun yang Ipan inginkan. Ipan menyampaikan tujuannya datang ke markas Sweeney hanya mengamati pekerjaan mereka, tidak ada maksud lain, sekaligus memberikan beberapa saran untuk meningkatkan keberhasilan unit Sweeney. Jack segera menjelaskan beberapa keberhasilan yang dicapai timnya untuk mempermalukan Ipan. Saran apa yang bisa diberikan kepada tim yang tidak pernah gagal dalam penyergapan? Ipan menjadi kesal mengingatkan soal tuntutan kerusakan yang selalu dilakukan oleh tim Sweeney saat bertugas. Metode dan taktik yang digunakan Jack terlalu brutal, selalu meninggalkan kerusakan besar setelahnya. Jack yang tidak setuju membantah tuduhan Ipan. Menurutnya Ipan hanya tidak ingin melihat tim Sweeney semakin kuat. Menekan mereka, membuat mereka tak bisa bekerja hingga dibubarkan. Frank sedikit menenangkan Jack sambil menyuruh semua tim Sweeney keluar selama 5 menit kecuali Jack. Melihat hal itu, Jack sedikit merasa kesal. Ia mempertanyakan niat Ipan sebenarnya. Apakah Ipan ingin membubarkan tim Sweeney yang selalu ia bina selama ini? Apakah ini urusan pribadi atau soal pekerjaan? Ipan tak mau berdebat melawan keangkuhan Jack. Ia mengeluarkan beberapa keping emas dari saku jasnya yang diketahui hilang dari TKP perampokan sebelumnya. Emas itu ditemukan setelah semua tim Sweeney diperiksa. Ipan menyebut jika tim Sweeney telah melakukan pelanggaran mencuri barang bukti. Namun dengan tegas Jack berkata kalau ia bekerja dengan gaji kecil, di garis depan melawan resiko besar kehilangan nyawa. Tidak seperti Ipan yang bekerja dari belakang meja dengan gaji besar, hanya bisa memerintah dan bersembunyi saat penjahat datang. Jack menyuruh Ipan lebih baik mengejar penjahat nyata daripada mencari kesalahan para petugas. Mereka hanya mengambil sedikit untuk menambah penghasilan, untuk menyenangkan diri sekedar berpesta di malam keberhasilan. Sebelum Jack berlalu pergi, Ipan mengingatkannya jika semua orang mempunyai titik lemah.
tidak terkecuali Jack. Selanjutnya Jack pergi menyusul Carter yang sedang menonton Nile berlomba olahraga lari. Di waktu yang sama sedang terjadi perampokan di sebuah toko perhiasan kecil. Perampok ini menggasak semua perhiasan dan satu dari mereka mencoba membobol brankas yang ada di tempat itu menggunakan peledak. Saat bom diledakkan, semua alarm di toko perhiasan itu berbunyi, yang otomatis tersambung ke panggilan darurat polisi. Benar saja, Jack yang tengah asik menonton Nile tiba-tiba menerima pesan kalau sedang terjadi perampokan di sebuah toko perhiasan. Sedangkan di TKP, para perampok juga bergegas pergi. Mereka sadar jika aksi perampokan itu telah diketahui polisi. Jack yang mendatangi TKP segera memeriksa CCTV. Ternyata sebelum pergi, seorang perampok telah menghabisi satu wanita yang kebetulan berbelanja di toko itu. Kara segera mendekat melaporkan kepada Jack jika mobil curian yang digunakan para perampok telah ditemukan terbakar di Heathrow. Kemudian Carter juga memberitahu Jack kalau korban adalah orang asing bernama Natalija Wolskat, pekerja sementara di firma hukum. Ia datang ke toko itu untuk membeli perhiasan. Menurut pengamatan Carter, tidak ada yang luar biasa dari perampokan itu. Saat Jack sedang bersama Johnny di luar, Freddy memeriksa TKP, memberitahu Jack kalau ia menemukan sisa bahan peledak yang digunakan perampok. Carter mulai menebak motif perampokan tersebut. Toko perhiasan yang dirampok hanyalah toko kecil yang tidak terlalu menguntungkan. Menghabisi seorang wanita hanya untuk perhiasan bernilai beberapa ratus ribu, semua di luar logika kebanyakan penjahat. Selanjutnya Jack menunjukkan beberapa foto lubang brankas kepada Carter dari tahun 2000 hingga yang terjadi sekarang. Semua foto lubang ledakan brankas itu terlihat sama. Lalu Jack memperlihatkan foto Francis Allen, orang yang pernah ia tangkap 2 kali saat masih remaja dalam aksi perampokan. Kembali ke penjara setelah 1 minggu bebas. Seorang maniak kejahatan terakhir mendapat kebebasan bersyarat yang kemudian menghilang tanpa jejak. Sekarang orang ini muncul kembali dengan kontrak pengembangan senjata untuk Propos dan memasuk senjata untuk para militer yang membuatnya menjadi kaya raya. Dengan semua hartanya itu, orang ini pergi menetap di Montenegro. Pertanyaan Carter kepada Jack, apakah orang kaya itu terlihat wajar kembali untuk merampok toko perhiasan kecil? Atau kesempatan itu mendatanginya dan ia tidak bisa menolaknya? Jack tak berani mengambil kesimpulan. Menanyakan langsung kepada Allen adalah solusinya. Sebelum pergi, ia menyuruh Carter untuk menugaskan Johnny pergi ke Taman Hutton, mencari tahu jikalau ada yang menjual barang curian. Saat ingin keluar, Frank menahan Jack, menanyakan kepadanya apakah dia telah bekerja dengan jujur. Jikapun tidak jujur, Jack harus bisa menghilangkan semua bukti. Jack yang mendengar pertanyaan itu meminta Frank melakukan tugasnya, meyakinkan Ivan agar tidak menindaklanjuti penyelidikan terhadap tim Sweeney. Selanjutnya, Jack pergi bersama Nancy untuk mencari Alan ke tempat biliar. Namun penjaga di sana tidak mengizinkannya masuk. Tanpa banyak cakap, Jack langsung menghajar sang penjaga itu. Melihat Jack mengamuk di tempatnya, David sang pemilik menegurnya sambil bertanya siapa yang Jack cari. Jack langsung menyampaikan niatnya mencari Alan, juga informasi tentang perampokan toko perhiasan. Ternyata Alan telah menghilang selama bertahun-tahun. Ia menyuruh Jack untuk melupakan saja niatnya. Selanjutnya David malah merendahkan Nancy, membuat wanita sadis itu menjadi marah dan langsung memukulnya. Setelahnya Jack mengancam David agar tidak main-main dengannya. Jika David berani berbohong dan menyembunyikan informasi tentang Alan, maka ia akan menerima akibatnya. Lanjut di parkiran, Jack menerima telepon dari Carter yang memberitahu kalau ia berhasil mendapat informasi tentang Alan dari seseorang yang dipaksa oleh Freddy. Singkat cerita, tim Sweeney mulai mengawasi tempat tinggal Alan lewat kamera pengintai. Jack begitu bersemangat untuk menangkap Alan, sampai rela berjam-jam melihat layar CCTV untuk mengetahui keberadaan Alan hingga membuat Carter bosan. Kemudian Johnny datang membawakan mereka minuman. Jack segera meminta Johnny memberitahu Simon agar meninggalkan pengawasan bank itu. Takutnya Alan datang ke sana, terlalu berisiko baginya. Malam harinya terlihat Carter dan Jack makan malam bersama Megan dan Nancy. Carter dan Megan memesan banyak makanan, sedangkan Jack hanya memesan salad karena ia sudah berjanji kepada Nancy untuk menurunkan berat badannya. Di sini Megan juga menyampaikan berita baik soal Carter yang akan melamar untuk promosi jabatan. Tentu saja Jack ikut senang mendengarnya.
Setelah selesai makan malam bersama, Jack dan Nancy kembali pergi ke hotel untuk melepas hasratnya. Dan maaf, adegan ini disensor. Di pagi harinya, tim Sweeney berhasil memantau gerak-gerik yang mencurigakan di rumah Alan. Semua tim Sweeney sudah bersiap siaga melakukan penyergapan. Namun Jack menahan mereka karena ada mobil mencurigakan mendatangi kediaman Alan. Dan ternyata itu adalah dua pria, membuat Jack sangat yakin mereka itu adalah rekannya. Perintah segera diturunkan, mereka berpencar di segala penjuru menutup jalan pelarian. Penyergapan dilakukan sesuai kebiasaan, hajar dan lumpuhkan. Hingga akhirnya dua orang berhasil diringkus, namun Alan berhasil melarikan diri dengan mobilnya. Jack segera mengejar menggunakan mobil melaju seperti orang gila, meminta Carter memotong jalan di depan menghalangi pelarian Alan. Sial bagi Alan, saat melintas pertigaan jalan, Carter berhasil menabrak mobil Alan yang membuatnya gagal melarikan diri. Setelahnya, Alan dan dua rekannya dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Ipan yang menyaksikan semua itu hanya terdiam dengan pandangan kosongnya. Di ruang interogasi, Jack memaksa Alan mengaku atas kejahatan yang mereka lakukan. Kenapa merampok toko perhiasan kecil? Kenapa menghabisi seorang pengunjung wanita? Di ruang interogasi yang berbeda, Carter juga mulai menginterogasi Leo. Menebaknya akan bersikeras tutup mulut. Sambil tersenyum, Leo menjawab seolah tidak mengerti dengan semua tuduhan itu. Ia pergi ke rumah Alan hanya untuk berpesta barbeque. Begitu juga dengan Lois, hanya mengaku pergi ke rumah Alan untuk pesta barbeque. Lanjut, Jack mulai membahas masa lalu Alan, penjahat kelas atas yang disegani, namun sekarang hanya merampok toko kecil. Bukti sisa bahan peledak yang hanya bisa didapatkan lewat koneksi tertentu diperlihatkan, dan Alan mempunyai koneksi atas bahan peledak itu. Dengan wajah santainya, Alan memulai pembelaan, menunjukkan pegelangan tangannya yang terbakar sinar matahari karena berjemur. Alan juga membantah tuduhan soal bahan peledak dan sidik jari yang ditemukan. Bisa saja orang lain yang melakukannya. Jack melewatkan satu bukti alibinya yang tidak terbantahkan. Di waktu perampokan terjadi, dirinya sedang berlibur di yachtku. Untuk membuktikan itu, Alan meminta Jack mengambil ponselnya yang disita. Dan ternyata benar, di ponsel itu terdapat foto Alan sedang berlibur lengkap dengan tanggal dan jam saat perampokan itu terjadi. Bukti nyata ini membuat Jack tak berdaya. Bukti alibi Alan sangat kuat. Tak lama kemudian Jack dipanggil ke ruangan Frank untuk melaporkan hasil interogasinya. Frank memberitahu Jack jika bukti password elektronik Alan membuktikan saat perampokan terjadi, ia sedang berlibur di yachtku. Jack harus segera melepaskan Alan, karena tuduhan tanpa bukti bisa membuat mereka semua dituntut. Malam harinya, Jack terlihat sangat kacau hingga membuat selera biologisnya terganggu. Jack sangat yakin Alan adalah pelakunya, tapi entah bagaimana caranya Alan membuat alibi itu hingga membuat semua tuduhan terbantahkan. Di tengah kebingungannya, Jack meminta Nancy segera meninggalkan suaminya agar bisa hidup bersama segera membangun usaha pertokoan sebagai penunjang hari tua. Malam itu Jack tidak bisa tidur, pergi mendatangi Carter mengajaknya pergi ke kantor untuk melihat dan meneliti ulang rekaman CCTV perampokan itu. Seperti biasa, Carter dengan cepat bisa menemukan kejanggalan dalam waktu singkat. Perampokan terjadi beberapa detik sebelum toko akan tutup. Menyadari kalau perampok itu sengaja menghabisi gadis itu untuk alasan tertentu. Sesuatu yang sangat tidak lazim dilakukan perampok pada umumnya. Mempersulit diri dengan penghasilan yang sedikit. Carter mulai menerka, mungkin saja semua itu hanya pengalihan untuk menutupi pembunuhan berencana. Untuk menemukan jawabannya, mereka harus menyelidiki si wanita yang terbunuh. Tak terasa pagi pun tiba. Jack bersama Carter sedang menuju rumah korban wanita. Jack melaporkan temuannya kepada Frank jika Alan melakukan perampokan itu hanya untuk menutupi pembunuhan berencana. Frank mengizinkannya, tapi hanya ada waktu 2 jam sebelum Alan dibebaskan. Sesampainya di tempat tujuan, Jack dan Carter bertemu dengan landlady, pemilik rumah itu. Dengan identitas polisinya, sang wanita tua tak berani menolak. Tanpa menunda, mereka segera masuk untuk penggeledahan dan melakukan penyelidikan. Semua yang bersangkutan dengan korban diperiksa dengan teliti. Sampai akhirnya, Carter menemukan foto korban bersama seorang lelaki tua. Lady mengingat orang di foto itu datang beberapa minggu lalu, tapi ia tidak mengetahui siapa namanya. Kembali ke kantor, Jack mulai menganalisa dan mencari data lelaki tua itu.
dengan sidik jari yang tertempel pada foto, mencocokkannya dengan sidik jari yang ditemukan di TKP. Tak lama kemudian Jack mendapatkan hasilnya. Ternyata ia salah menangkap orang. Pelakunya bukan Alan. Lelaki di foto yang bersama korban bernama Maken Trebold adalah pelakunya. Jack segera pergi ke ruang interogasi dan menyuruh Alan pergi karena ia tidak terbukti bersalah. Alan tersenyum sambil mengejek, meminta Jack menginterogasinya lagi karena waktu masih tersisa 15 menit. Namun Jack langsung menolak dan mengusirnya pergi. Sebelum keluar, Alan mengancam Jack kalau tindakan ceroboh yang ia lakukan sekarang akan bermasalah di masa depan. Di tengah masalah yang Jack hadapi itu, tiba-tiba Ivan muncul sambil berkata kalau ia sudah menemukan titik lemah seorang Jack, sambil menunjukkan kacamata milik Jack yang ia temukan di tempat Nancy. Jack yang sedari tadi menekan kemarahannya langsung mencekik Ivan sambil memintanya menjauh darinya jika ingin selamat. Carter yang melihat kejadian itu segera meminta maaf kepada Ivan. Jack saat ini sedang kacau, jadi jangan memancingnya. Tanpa ragu, Ivan meminta Carter menggantikan Jack memimpin tim Sweeney. Catatan dalam penyelesaian kasusnya sangat sempurna. Kemampuan dalam penyelesaian masalah yang sangat langka. Waktu analisis rekor tercepatnya adalah 30 detik. Seorang jenius sebenarnya. Kembali ke Jack, ia segera menurunkan perintah penangkapan kepada Maken Trebold. Carter yang memahami kondisi Jack saat ini menyarankan agar dirinya pulang untuk beristirahat, mencoba melemaskan otot tegangnya bersama Nancy. Namun Jack masih saja memikirkan kecerobohan yang telah ia lakukan. Tiba-tiba Kara memberitahu Jack kalau ia mendapatkan laporan sedang terjadi perampokan di bank pribadi Trafalgar Square. Seketika itu juga Jack menyadari kalau itu adalah perbuatan Trebold dan kelompoknya. Semua tim Sweeney diperintahkan segera pergi ke lokasi perampokan. Di perjalanan, Jack melaporkan kepada Frank jika Alan tidak ada hubungannya dengan perampokan tempo hari. Pelaku sebenarnya adalah Maken Trebold. Sekarang Maken Trebold sedang beraksi lagi merampok bank pribadi di Trafalgar Square. Namun Frank malah memerintahkan Jack bersama tim Sweeney untuk mundur segera karena Ivan sudah membuat pengaduan resmi melaporkan Jack. Lepaskan saja perampokan itu, jangan beri kesempatan kepada Ivan untuk membubarkan tim Sweeney. Namun bukan Jack namanya jika ia bertindak menuruti perintah. Ia tetap melaju mendatangi lokasi perampokan tanpa peduli dengan apa yang dilakukan Ivan. Nancy yang selalu mendukung apa yang dilakukan Jack memberikan satu anting untuk Jack pegang sebagai bukti tanda kesetiaannya kepada Jack. Setelah semua masalah ini selesai, ia berjanji akan bercerai dengan Ivan. Sedangkan di bank terlihat Maken Trebold dan dua orang temannya bersiap untuk pergi. Namun Jack bersama timnya sudah sampai di tempat itu. Mereka langsung melepaskan tembakan hingga salah satu pelor itu mengenai Simon. Satu perampok melarikan diri. Carter yang melihatnya langsung mengejar. Sedangkan Trebold bersama rekan satunya mencoba kabur ke arah yang berbeda. Jack yang pantang menyerah terus melakukan penyerangan. Namun jalur pelarian itu sangat bebas tanpa hambatan. Carter sendiri gagal melumpuhkan target. Perampok itu berhasil melarikan diri menggunakan sepeda pengunjung yang dirampas. Pengejaran Jack juga terus berlanjut sampai memasuki sebuah museum. Di tempat ini Jack kembali mendapatkan perintah dari Frank untuk mundur, tapi Jack tetap melanjutkannya. Saat Trebold melarikan diri ke pintu belakang, Jack menyuruh Freddy berpencar bersiap dalam penyergapan senyap. Sedangkan dirinya bersama Nancy terus mengejar menyusuri setiap lorong dan ruangan. Namun sial bagi Freddy, saat ia menemukan Trebold, dirinya sudah ditodong oleh dua senjata, membuatnya tak berkutik. Saat Freddy ditembak, Jack dan Nancy mendengar suara tembakan itu, bergegas menuju sumbernya. Beruntung Freddy masih selamat karena rompi anti peluru yang melekat di tubuhnya. Pengejaran kembali berlanjut menuju parkiran. Sialnya, di tempat ini semua sinyal ponsel terhambat. Jack dan Nancy yang tidak bisa menghubungi siapapun berpencar untuk mencari dua perampok yang sedang bersembunyi. Saat Nancy tengah jauh dari pengawasan Jack, tiba-tiba ia disergap oleh dua perampok itu dimasukkan ke dalam mobil. Jack yang panik mengetahui Nancy menghilang berusaha mencarinya sampai ia mendengar sebuah mobil yang menyala. Jack langsung mendatangi mobil itu, namun sayang itu adalah orang lain. Tiba-tiba sebuah mobil di belakang Jack menyala, langsung tancap gas melarikan diri.
Jack langsung membidik mereka hingga berhasil mengenai rekan Trebolt. Lanjut ia mengejar menggunakan salah satu mobil di sana. Namun sayang mobilnya oleng menabrak salah satu mobil karena tembakan dari Trebolt. Sedangkan Nancy berhasil keluar dari mobil perampok itu dalam keadaan tak berdaya. Jack yang terjebak di dalam mobil mencoba menembak Trebolt, tapi sialnya ia kehabisan peluru. Trebolt mengambil kesempatan itu menembak Nancy hingga tewas di tempat. Jack sangat shock melihat seseorang yang dicintainya dihabisi di depan matanya tanpa bisa menolongnya. Berpindah di sebuah rumah sakit terlihat di televisi memberitakan terbunuhnya seorang polisi wanita akibat sebuah perampokan bank. Dan itu disaksikan oleh Jack. Dengan tatapan kosongnya, termenung dengan rasa bersalahnya. Tak lama kemudian datang Frank bersama Ivan menemui Jack. Ivan sangat terpukul atas kematian istrinya dan Jack hanya bisa meminta maaf kepadanya. Namun tak semudah itu masalah bisa diselesaikan dengan kata maaf. Ivan mengancam akan menghancurkan Jack dan memastikan dirinya dipecat dari kepolisian. Semua yang berhubungan dengan Jack akan diselidiki. Semua aset milik Jack juga akan dibekukan. Sedangkan tim Sweeney dilarang beroperasi sampai penyelidikan selesai. Jika Jack masih berani bertindak dalam masa penyelidikan, akan segera dijebloskan ke penjara. Senjata dan lencananya dilucuti tanpa pembelaan. Lelaki yang dalam dilema ini hanya pasrah menyerahkan semuanya. Ada satu orang yang Jack sangat percayai, itu adalah Carter. Trebolt tak bisa dibiarkan, dendam itu harus dibalaskan. Namun Carter menolak membantunya mengejar Trebolt. Sangat berbahaya, kematian Nancy membuatnya terguncang. Ditambah Propos telah mengirim orang untuk mengawasi mereka semua. Tak punya pilihan, Jack meminta Niall kecil memfoto dirinya, menyuruh Carter menyampaikan pesannya kepada Harry, agar menemuinya di atas gedung Crown Nest sambil memperlihatkan foto itu. Setidaknya, Carter bisa membantunya untuk yang terakhir kali. Lanjut di malam harinya, Jack pergi ke stasiun kereta untuk mengecoh anak buah Ivan yang mengawasinya. Pura-pura memasuki kereta, kemudian berjalan menuju gembong lainnya, lanjut keluar dari pintu yang berbeda. Hingga membuat dua pengawas itu terjebak di dalam kereta. Setibanya di tempat pertemuan, si tua Harry sudah menunggunya. Sesuai dengan permintaan, Jack mendapatkan sebuah lencana dan senjata dengan bantuan Harry. Tentunya itu hanya lencana palsu yang dibuat seperti asli. Sebelum pergi, Jack meminta Harry membantunya memeriksa setiap rumah sakit dan klinik. Mereka tidak akan bisa pergi jauh karena satu perampok itu terluka. Lanjut Jack mendatangi tempat biliar untuk mencari tahu informasi tentang Trebolt. Dan kebetulan Leo rekan Alan juga berada di sana. Jack langsung menyergapnya, memintanya menyebutkan informasi tentang Trebolt. Namun Leo bersikeras tutup mulut hingga membuat Jack hilang kendali, meletuskan ujung pelornya di telapak tangan Leo. Dengan gemetar ketakutan, Leo akhirnya mengaku, menyebutkan kalau ia hanya dibayar Alan membawa pasportnya ke luar negeri untuk berlibur, untuk dijadikan alibi melawan semua tuduhan. Sayangnya, Leo tidak mengetahui keberadaan Alan sekarang. Jack hanya bisa berpesan akan mengejarnya dimanapun Alan berada. Saat Jack keluar dari tempat itu, Ivan bersama anak buahnya berhasil menyergapnya. Lelaki pendendam ini langsung menghajarnya karena masih berani bertindak di luar perintah. Saat tiba di kantor, Jack hanya bisa terdiam merenungi nasibnya. Apa yang dilakukan Alan telah menjadikannya kambing hitam, menghancurkan karirnya, merenggut kekasihnya. Jack mengeluarkan anting milik Nancy yang ia simpan di dalam mulutnya, menatapinya dengan penuh kesedihan. Setelah itu, Jack dibawa dengan mobil PAN untuk dijebloskan ke penjara. Di waktu yang sama, Ivan mendatangi kediaman Carter, membahas tentang promosi yang ia ajukan, membujuk Carter agar tidak menyia-nyiakan kesempatan demi kesetiaan. Ivan memberikan Carter waktu untuk berpikir sambil memberikan kartu namanya. Ivan ingin mengambil semua bawahan Jack, terutama si jenius Carter. Sedangkan mobil yang membawa Jack telah sampai di penjara. Ia dikawal beberapa penjaga menuju sel tahanannya. Mendapat ejekan dari petugas di sana. Polisi terkenal menangkap penjahat sekarang berakhir di penjara. Para tahanan yang pernah ditangkap Jack menatapnya dengan penuh dendam, seperti sang macan mengintai mangsanya. Setelah masuk ke penjara itu, Jack berniat langsung menelpon Carter segera. Tapi hanya ada Niall di sana, mengatakan kalau ayahnya sedang tidak ada di rumah. Tiba-tiba, seorang napi datang berniat membalas dendam. Jack langsung menghajarnya tanpa ampun. Setelahnya, para napi itu berdatangan memukuli Jack hingga tak berdaya. Sedangkan Carter berada di dalam dilema, mengejar karir mengkhianati Jack atau tetap memegang kesetiaannya. Di tengah kebimbangan itu, Megan kekasih Carter memberikan solusi agar melakukan apa yang menurutnya benar, jangan melibatkan kepentingan.
Biarkan perasaan terdalam itu membimbingnya. Setelah keputusan dibuat, Carter ikut bersama Harry untuk mencari informasi siapa perampok yang tertembak lewat seorang dokter bernama Bernard. Sang dokter memberitahu kalau ia baru saja mengoperasi seseorang yang tertembak 1 jam lalu. Ia juga memberitahu di mana tempat persembunyian orang tersebut. Bertempat di sebuah kantor taksi sebagai kedok mereka untuk menjual narkoboy di ujung jalan. Tanpa menunda, Carter mulai bergerak bersama Harry menuju tempat taksi tersebut. Setelah menemukannya, tanpa rasa takut, Carter mendatangi markas persembunyian kelompok itu sendirian, melumpuhkan semua penjaga yang ada tanpa balas kasihan. Where the fuck is he? Selesai membereskan para penjaga di luar, Carter memasuki ruang belakang. Dan benar saja, perampok yang tertembak itu berada di sana tengah tertidur. Perhatian Carter kemudian teralihkan melihat semua kertas yang berada di dinding kamar, berisi semua rencana perampokan dan foto Jack yang memang ditargetkan. Kemudian Carter menekan luka tembak perampok itu dengan ujung pelornya, membuatnya meringis kesakitan tidak berdaya. Carter menyuruhnya bicara, memberitahu keberadaan Trebold jika ingin tetap hidup. Karena tidak kuat menahan rasa sakit, akhirnya perampok itu mengatakan semuanya. Trebold akan kembali ke tempat tinggalnya menggunakan sebuah kapal bernama Pegasus yang berada di pelabuhan Grepesen. Saat Carter ingin menghabisinya untuk membalaskan dendam Nancy, tim SWAT bersenjata lengkap tiba-tiba berdatangan. Ternyata Frank yang memimpin tim itu. Ia kecewa melihat Carter yang sudah melanggar perintahnya. Tim mereka sedang diawasi. Apa yang dilakukan Carter bisa membuat tim Sweeney dibubarkan. Sebelum pergi, Carter malah mengatakan kalau ia menyesal tidak ikut bersama Jack menangkap penjahat itu. Untuk sekarang, meski mereka bertindak benar, tapi seakan menjadi penjahat. Ini adalah jebakan yang dibuat Trebold untuk menyingkirkan Jack untuk membalas dendam. Keesokan harinya di kantor pusat, Frank mengemasi semua informasi yang telah didapatkan Carter, memintanya berhenti melakukan apapun. Tapi Carter sudah memutuskan membantu Jack. Ia membujuk Frank ikut membantunya memberi waktu. Penjahat sebenarnya berkeliaran bebas di luar sana, sedangkan penegak keadilan sedang mendekam di penjara. Informasi keberadaan Trebold sudah didapat, hanya perlu menangkapnya. Tapi untuk mewujudkannya, ia membutuhkan bantuan Frank. Tujuan awalnya adalah menjadi pria sejati, bergabung dengan tim Sweeney untuk menangkap penjahat secara nyata, bukan bekerja dari belakang meja. Tapi Frank tetap melarangnya, karena jabatan Frank juga dipertaruhkan. Ia tak berani mengambil risiko yang tidak pasti. Saat ingin pergi, Carter melihat sebuah tulisan Pegasus di papan informasi. Frank mengatakan jika Pegasus adalah nama kapal milik Alan. Kembali ke penjara, terlihat Jack mendapatkan beberapa luka di wajahnya setelah dipukuli para napi sebelumnya. Akan tetapi, balas dendam itu belum selesai. Jack menyadari situasi itu, segera bergegas pergi ke kamar selnya, memasukkan baterai radio untuk dijadikan senjata sebagai alat untuk melawan jika ada yang berani mendatanginya lagi. Saat Jack sudah bersiap dari balik pintu, ternyata yang datang adalah sipir penjara, memberitahunya kalau ada teman Jack yang datang mencarinya. Dan ternyata Carter berhasil membujuk Frank, memberi jaminan mengeluarkan Jack dari penjara. Tanpa menunda, mereka segera pergi untuk memulai perburuan. Di perjalanan, Carter memberitahu semua informasi yang ia dapatkan. Setelah itu, Frank menelpon memberitahu jika kapal Pegasus sudah sampai di perairan Inggris. Mendengar itu, Jack segera mempersiapkan senjatanya, terus melaju menuju pelabuhan. Sesampainya di sana, Jack dan Carter melihat anak buah Trebold sedang mengangkut tas yang berisi uang hasil perampokan sebelumnya. Saat target berjalan menuju kapal, Jack memberi perintah agar Carter bersiap untuk melakukan penyergapan. Segera menyelinap masuk ke dalam kapal Pegasus dengan ujung pelor di tangan. Jack yang memeriksa bagian bawah kapal menemukan Alan. Merasa dalam bahaya, Alan yang terkejut langsung menyerang Jack. Di saat Alan sudah terpojok hampir tertangkap, tiba-tiba salah satu anak buahnya datang membantu Alan hingga membuatnya lolos dan berhasil menusuk kaki Jack. Carter yang melihat Alan kabur berusaha menembaknya dari atas kapal, namun Trebold muncul menembakinya. Jack meminta Carter melindunginya agar bisa mengejar Alan dan Trebold, namun mereka tetap berhasil melarikan diri. Saat itulah pengejaran sengit terjadi. Pengejaran itu terus berlanjut sampai memasuki perumahan yang padat. Carter mencoba menembaki mobil mereka, namun balas ditembaki oleh Alan yang membuat mobil Jack oleng menabrak sebuah mobil yang terparkir. Sedangkan mobil Alan juga terpental akibat ditabrak oleh Jack.
Di situasi seperti itu, Trebold berusaha menyalakan mobilnya kembali. Carter yang tersadar dari kecelakaan itu keluar dari mobil dan berdiri di tengah jalan, sedangkan Jack masih pingsan di dalam mobil. Sesaat kemudian, mobil Alan berhasil dihidupkan, langsung tancap gas mencoba kabur. Carter hanya berdiri di sana sambil meletuskan senjatanya, hingga akhirnya Trebold melaju dengan cepat menabraknya. Tiba-tiba Jack tersadar, meletuskan ujung pelornya menghabisi Trebold. Jack tidak ingin kejadian tewasnya Nancy juga terjadi pada Carter. Sedangkan Alan yang terluka cukup parah akibat kecelakaan itu hanya bisa pasrah saat Jack menangkapnya. Perjuangan Jack membalaskan dendam Nancy terbayar sudah. Alan telah dihukum berat atas semua yang dilakukannya. Beberapa hari kemudian Jack kembali masuk ke kantor menghampiri Carter yang cedera di lengannya. Sambil tersenyum, Carter menyerahkan lencana milik Jack yang telah disita oleh Frank. Selanjutnya Jack dan Carter menemui semua rekan tim Sweeney di parkiran yang sudah menunggu kedatangan mereka. Tim Sweeney sudah siap bertugas kembali. Sedangkan Ivan hanya bisa melihat Jack menikmati kebebasannya. Tim Sweeney berhasil terlepas dari tuduhan propos. Sedikit penjelasan, Alan berniat balas dendam kepada Jack yang telah 2 kali menangkapnya, sekaligus mengalihkan perhatian untuk merampok bank di Trafalgar Square. Sedangkan wanita yang dihabisi di toko perhiasan adalah kekasih Trebold yang sengaja dikorbankan untuk meyakinkan Jack agar masuk dalam jebakan. Terkadang mempertahankan kesetiaan itu seperti memikul beban puluhan kilo. Semakin lama dipikul, semakin terasa pegalnya. Tapi tahukah kamu, ketika beban itu diangkat, rasa lapang itu melebihi sebelumnya. Pundakmu akan semakin kuat. Ketika beban yang sama diletakkan kembali di pundakmu, hanya akan terasa biasa saja. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian para penonton setia. Tanpa kalian, saya bukan apa-apa. Ulun ni apa dah, Ratik Wara.